Nih. Dengar aku loh. Ibu dengar aku loh tak. Apa? Ibu itu loh. Berdoa yang berling. Kalau ayo ATM. ATM ah? Kelihatan Ibu Jo. loh. Berdoa ya. Udah tak kasih apa? Gak bisa tuh. Kelas 6. Udah ini kamu udah masuk di sini. Ini cuma mandi tuh. Itu pakai ini. Ini nggak usah rapat nggak apa kan? Pakai flashnya ya. Mana rapat diambil lah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Danar belum? Pak Danar belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita sudah masuk, Bu Risa. Onje, matur nuwun Pak Danar. Pak Agus sudah ready? Sampun. Ready, Pak. Oke. Nanti kalau ada yang masuk di Bu Risa ya. Onje, baik Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang terhormat Bapak Danar Kusuma MPD selaku Kepala Sekolah SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta. Kemudian yang terhormat Bapak Agus Herwanto sebagai pemateri Microsoft Team 365 serta ayah bunda wali murid kelas 456 yang kami hormati. Selamat datang pada kesempatan Zoom meeting dalam rangka pelatihan Microsoft Team 365 pagi hari ini. Sebelumnya, perkenankan saya, Marisa Andriani, selaku guru IT, untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah SD Islam Al Azhar 31 Jakarta. Kemudian yang ketiga adalah presentasi oleh Bapak Agus Herwanto SPD. Yang keempat sesi tanya jawab. Dan kemudian yang kelima adalah penutup. Baik, langsung saja. Bapak Ibu, yang pertama kita buka pelatihan pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian acara yang kedua yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta. Kepada beliau Bapak Danar Kusuma MPD, kami persilahkan. Terima kasih Bu Risa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang terhormat Bapak Ibu, orang tua, ayah bunda kelas 4 sampai kelas 6 SD Islam Al Azhar 31 Jakarta. Yang saya hormati Pak Agus selaku narasumber dan Bu Marisa. Saya ucapkan terima kasih, selamat datang di acara Paris Meeting yang kesekian kalinya. Hari ini kita akan lebih kepada technical meeting, bagaimana cara penggunaan Microsoft 365 atau Microsoft Teams. Yang akan memberikan narasumber, akan memberikan materi yaitu beliau Pak Agus. Pak Agus ini guru kelas 3 Ibnu Rus, sekaligus menjabat sebagai koordinator humas di Islam Al Azhar. Bapak Ibu, saya mohon untuk jangan takut dulu, step by step akan kita jelaskan oleh Pak Agus. Kemudian kemarin di surat itu kami menawarkan apabila ingin sekarang praktek memakai dua perangkat, sebenarnya mau pakai HP pun juga bisa. Jadi ini mudah digunakan Microsoft ini. Mau di HP, di download di Android atau di iOS, Microsoft Teams juga ada.
kemudian OneDrive di Play Store itu juga ada, sehingga harapan kami learning management system yang digunakan di Al-Azhar ini bisa berbagi. Namun apabila nanti ada kendala, kita butuh masukan. Jadi kita harus dievaluasi setiap 2 minggu sekali, insya Allah. Kita aja Bu Risa, langsung ke materi mawar. Maturun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Danar yang telah memberikan sambutannya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, inilah inti acara kita pada hari ini, yaitu pemaparan materi Microsoft Teams 365 oleh Bapak Agus Hermanto, SPD. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih banyak Bu Risa, yang terhormat Bapak Danar Kusuma, selaku Kepala Sekolah, dan ada beberapa guru kelas juga yang mengikuti, dan Bapak Wali Murid kelas 4, 5, dan 6. Saya akan mencoba kita bersama-sama belajar, nanti langsung praktek, yaitu penggunaan cara masuk sampai cara penggunaan Microsoft Teams atau Office 365. Saya akan langsung saja, saya share screen. Yang pertama, Bapak Ibu kemarin sudah diberikan, sudah di-share nama akun dan password. Nah, itu nanti kita gunakan. Saya sudah buat contoh sampel untuk coba login, nanti saya coba masuk ke akun kelas saya. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Yang ini baik, sudah tampil nggih? Ini adalah tampilan awal kalau kita mengetik pertama bisa di Google Chrome atau Mozilla atau browser yang lain. Intinya www.office.com. Nanti muncul tampilan awal. Nah, di sini ada tampilan awal alamat email. Nah, alamat email yang sudah diberikan oleh wali kelas kemarin dikopikan di sini dimasukkan. Saya akan copy nama akun sesi kedua ini untuk sampelnya. Saya masuk, ini nama emailnya, akunnya. Oke, klik lanjut masuk. Masih loading. Di sini nanti akan diminta memasukkan sandi. Nah, kita copy sandi yang sudah diberikan kemarin sama guru kelas, copy, lalu kita pastekan di sini. Oke, sudah, lanjut masuk. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada tampilan perbaharui sandi. Nah, ada tulisan sandi saat ini. Kita copy paste lagi sandi yang lama. Sandi yang lama kita copy pastekan lagi. Lalu ketik sandi baru. Nah, sandi baru ini minimal 8 karakter, kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. Jadi minimal 8 karakter. Saya akan masukkan sandi baru. Oke, setelah itu lanjut konfirmasi sandi yang baru. Kita ketik lagi, ketik ulang. Lalu masuk. Yeah. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu guru sudah mencoba di rumah ya sebelumnya ya. Ini saya praktekkan dari awal, yang sudah mencoba dan berhasil. Alhamdulillah, yang belum nanti bisa dicoba setelah meeting hari ini. Nah, di sini masih ada tampilan password. Nah, passwordnya ini bisa kita simpan di sini, di browser penyimpanan di sini. Nanti otomatis kalau kita klik www.office.com, nanti otomatis tidak ngetik ulang nama dan passwordnya, tinggal klik next, langsung otomatis masuk. Ini saya silang saja, silang, oke, tidak perlu saya simpan. Nah, di sini kita sudah masuk ke tampilan halaman Office 365. Selamat pagi, akun murid. Nah, di sini ada banyak fitur yang ditampilkan. Beberapa di sini ada 10 lah kurang lebih ya. Sebenarnya banyak aplikasi yang lain atau fitur yang lain yang tidak ditampilkan di sini. Tapi untuk kelas 4, 5, dan 6, kita nanti akan menggunakan beberapa saja untuk pertama ya, uji coba selama 2 minggu atau 1 bulan ini.
Saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, Outlook. Nah, Outlook ini saya buka. Outlook ini sama seperti Gmail, email, sama persis. Nah, saya akan tampilkan, menunggu loading. Oke, loading. Di sini kita bisa berkirim pesan, ada kotak masuk, kotak keluar, email ya, hampir mirip sekali dengan email, sama. Nah, di sini ada kotak masuk, item terkirim, konsep dan sebagainya sama persis. Oke, saya tutup ya. Ini hanya perkenalan saja. Kita lanjut ke OneDrive. Nah, OneDrive ini adalah fitur penyimpanan. Kapasitasnya 1 tera. 1 tera itu sama saja 1000 giga. Jadi sangat besar, keren ini. Kita difasilitasi oleh Microsoft 365 ini, data penyimpanannya 1 tera, tidak perlu beli hard disk ya. Hard disk sekarang kan 1 tera sudah lumayan harganya. Ini gratis, setiap akun itu 1 tera. Jadi setiap akun murid itu diberi kapasitas 1 tera. Nah, ini tampilannya. Mungkin nanti digunakan untuk sampai lulus atau sampai kuliah anak-anak masih gunakan akun ini, bisa digunakan untuk menyimpan data-data selama sekolah di SD atau data pribadi boleh. Silakan disinkronkan, bisa download OneDrive ini di HP, masuk akunnya sama akunnya, terus password yang baru, nanti otomatis sinkron. Jadi foto-foto yang suka foto, anak-anak kelas 456 suka foto, nanti bisa disinkronkan, otomatis tersimpan di sini. Nanti file foto yang di HP bisa dihapus. Yang penting sudah tersinkron, tersimpan di sini otomatis. Ini untuk data penyimpanan. Sangat besar, 1 tera itu sangat besar, ya. Bisa untuk bertahun-tahun. Alhamdulillah. Ini nanti ini masih kosong ya, ini anak baru, jadi masih kosong, belum ada datanya. Pokoknya segala macam aktivitas yang akan kita gunakan di Microsoft Teams online ini ya, otomatis nanti tersimpan di sini, entah nanti menggunakan Office, Word, atau Excel, itu tersimpan. Oke, saya close yang ini OneDrive. Selanjutnya ada Word, Excel, PowerPoint. Nah, ini sama tampilannya, sama seperti offline biasa, Office seperti itu. Di sini saya klik, nah ini ada pilihan-pilihannya, sama seperti offline. Saya coba satu. Ini saya akan coba ketik di sini. Sesi 2. Masih loading. Oke. Ada yang coret-coret. Oke, nah di sini kalau seandainya kita sudah mengetik ya, nanti otomatis tersimpan di OneDrive tadi. Nanti kita coba cek. Ini cuma pengenalan saja, tampilannya sama seperti Office biasa yang offline. Selanjutnya Excel, PowerPoint juga sama. Nah ini OneNote. Nah OneNote ini kita gunakan untuk sebagai buku catatan. Ini ada 3 jenis kolaborasi. Kolaborasi ini guru dan anak bisa mengetik atau mengedit bersama-sama. Terus yang library itu guru yang bisa mengedit dan mengetik, anak-anak cuma bisa melihat atau mendengarkan. Nanti kita praktekkan. Ini OneNote ini gunanya sangat penting juga untuk data-data catatan selama setahun anak-anak. Catatan apapun bisa dicatat seperti ini, bisa kolaborasi, bisa guru yang mengetik, anak-anak cuma bisa melihat, ada juga yang tipe guru bisa mengedit dan mengetik, anak A bisa mengedit dan mengetik, tapi anak yang lain tidak bisa. Jadi personal gitu ya, antara anak satu dengan guru gitu saja. Ada nanti ada tiga tipe, nanti kita bisa praktekkan. Itu, nah setelah masuk ini fitur-fitur pengenalan saja, ada fitur tadi itu. Yang terpenting kita waktu sudah masuk itu langsung ke Teams ini Bapak Ibu, ke Teams. Nah, ke Teams. Nah, ke Teams nanti anak-anak banyak menggunakan fitur ini. Di sini paketnya komplit. Semua fitur yang tadi saya jelaskan ada di sini semuanya. Jadi ini seperti grup ya, Teams, tim kelas anak masing-masing. Ini masih loading, masih loading. Kita tunggu. Mohon maaf karena
kita gunakan dua sekaligus ya, saya buka Zoom meeting dan Microsoft Teams jadi agak lama. Kalau anak-anak di rumah bisa buka langsung Teams di komputer, laptop, tablet atau HP, insya Allah lancar. Karena ini kita buka dua aplikasi. Microsoft Teams. Oke, ini yang siswa masih loading. Saya akan tampilkan yang guru. Saya sudah sudah tampil. Masih loading ya. Oke, sudah tampil di situ nggih, di layar. Nah, di sini ada dua pilihan. Dapatkan aplikasi Windows atau gunakan aplikasi web sebagai gantinya. Kalau kita klik dapatkan aplikasi Windows, nanti otomatis dia akan download aplikasi Teams. Download nanti diinstal, nanti tampil ikon di desktop atau di layar monitor. Nah, itu diklik, nanti otomatis tampilannya hampir sama seperti yang di web ini. Nah, kita gunakan yang ini saja. Yang dapatkan aplikasi, nanti saya tampilkan yang di guru. Ini saya akan gunakan aplikasi web sebagai gantinya. Oke, nanti akan muncul ke sini. Nah, tidak perlu download aplikasi, tapi langsung tampil di browser. Nah, ini saya sudah masuk guru ini kelas saya, kelas 3 Ibnu Rus. Siswa tadi sudah saya masukkan di kelas 3 Ibnu Rus. Jadi otomatis waktu saat anak login pertama, terus ganti password, terus klik fitur tim, otomatis dia akan sudah ada kelasnya. Ini kelas 3 Ibnu Rus. Saya coba untuk simulasi hari ini. Kelas 3 Ibnu Rus masih loading. Nah, di sini saya akan sambil menunggu loading, saya akan jelaskan fitur aktivitas, obrolan, Teams, tugas, kalender, panggilan, dan sebagainya. Nah, untuk aktivitas ini, saya klik. Nah, untuk aktivitas ini, jadi selama guru atau anak itu aktivitasnya tercatat di sini. Nah, ini tanggal 9 saya membuat kelas. Nah, nanti juga ada tampilan postingan kegiatan keagamaan. Ini saya juga sudah buat formulir keagamaan yang diisi anak selama pembelajaran jarak jauh untuk dilaporkan setiap harinya ya, Senin sampai Jumat. Nanti mengisi formulir ini. Ini aktivitasnya obrolan. Nah, obrolan ini digunakan untuk chattingan biasa dengan guru dan anak atau anak dengan anak bisa. Jadi sebelum pembelajaran dimulai atau mungkin belum mulai itu bisa chattingan dulu, guru menyampaikan sebelum daring, anak-anak menyiapkan apa saja boleh disampaikan di sini. Jadi tidak perlu menggunakan HP ayah bunda ya untuk chattingan gitu ya. Tapi cukup di sini kalau sudah login semua anak sama guru tampil di sini, lebih enak. Nah, kita lanjut ke Teams. Teams sini saya klik masih loading. Nah, di sini Teams. Nah, sudah muncul kelas 3 Ibnu, terus ini sudah saya masukkan. Di sini ini masih tampilan anak. Nah, di sini ada postingan, file, buku catatan kelas, tugas, dan nilai. Ini yang berbahasa Indonesia. Biasanya beberapa ada yang masih pakai bahasa Inggris. Okay? Ada dua versi, Indonesia dan Inggris. Ini yang versi Indonesianya. Postingan sama, seperti percakapan. Saya akan coba. Ini siswa ya. Assalamualaikum, Pak Agus itu. Oke, langsung dikirim. Nah, langsung dikirim. Oke, Assalamualaikum Agus, ini akun murid sesi 2. Saya akan stop share ini, saya akan masuk ke akun guru. Saya share screening akun guru. Nah, ini adalah akun guru. Nah, ini sudah muncul anak yang tadi ngetik Assalamualaikum Agus, saya jawab. Nah, ini seperti chattingan biasa saja. Assalamualaikum. Oke, nah saya jawab. Tadi anak sudah chatting dengan saya, Assalamualaikum, terus saya jawab Waalaikumsalam. Nah, itu seperti chattingan biasa. Ini adalah akun guru. Ini saya masuk di akun guru. Oke, nah, saya kembali lagi ke akun anak.
akun anak, saya share lagi. Oke, nah itu tadi yang fungsi postingan ya, postingan. Nah, file, selanjutnya file. Jadi kurang lebih nanti anak-anak waktu belajar itu tampilannya lebih sering ketemu dengan ini, Teams ini, di Teams ya. Jadi cukup membuka Teams. Nah, di file ini ada materi. Nah, ini Pak Hendrik sudah menyampaikan atau mengupload materi. Nah, bisa diakses anak, dibuka anak, nanti filenya apa bisa dipelajari, bisa video, bisa Office, Excel, atau PowerPoint. Nanti bisa dibuka, tampil di sini. Ini file. Terus, buku catatan kelas. Buku catatan kelas. Oke, kita loading. Buku catatan kelas atau OneNote tadi ada 3 tipe ya, 3 jenis. Nah, ini saya sudah akun guru saya guru ini sudah membuat buku catatan kelas ini. Caranya, anak-anak klik aja buku catatan ini, lalu ada tanda panah ini, gitu. Nah, ini tanda panah, klik saja. Nah, di sini ada tipenya kolaborasi atau content library, dan ini akun murid, nanti muncul nama anaknya, nama anak. Kalau kolaborasi space ini anak dan guru bisa mengetik bersama-sama. Contohnya saya gunakan ini kolaborasi space, klik terus using kolaborasi. Nah, di sini sudah muncul nih di sebelahnya. Saya lebarkan. Oke. Nah, kolaborasi space, using kolaborasi, terus di sini ada peraturan kelas. Nah, tadi saya sudah buat di akun guru peraturan kelas. Nah, di sini tadi untuk sesi pertama sudah mencoba. Guru membuat catatan peraturan kelas. Lalu anak 1 sudah mengetikkan sarapan pagi sebelum meeting, peraturan kelas ya. Terus lanjut nih, lanjut anak yang ketiga ini saya pakai akun anak. Jadi kolaborasi antara guru dan anak yang lain bisa saling mengetik di dokumen yang sama, di Office yang sama ini. Saya ketik peraturan ketiga, yang ke-1 sarapan pagi sebelum Zoom, simpan suara saat guru menjelaskan. Terus yang ketiga, sholat duha. Sholat duha setelah Zoom meeting, boleh. Karena Zoom meeting satu pembelajaran sekitar 40 menit, jadi anak-anak bisa istirahat sebentar untuk sholat duha ini. Sholat duha setelah Zoom meeting. Nah, di sini akun anak ini sudah mengetik sholat duha setelah Zoom meeting. Saya akan tampilkan di akun guru. Di akun gurunya nanti otomatis ini sudah tersimpan. Saya akan share akun guru. Di akun guru masih loading ya. Sudah muncul? Ini akun guru nggih, akun guru. Ini kelas notebook. Nah. Oke, mohon maaf. Nah, ini akun guru di kelas notebook. Oke, masih loading. Kembali ke Zoom. Oke, nah ini tampilan guru. Masih loading, kita tunggu. Oke, kita akan buka yang kolaborasi tadi, anak yang ketiga sudah mengetik. Kita masih loading, mohon maaf. Ini karena kita akan 2 aplikasi Zoom dan Microsoft Teams. Okay. Nah, ini akun guru, sama ya. Ini tanda panah, kita klik. Oke, masih loading. Nah, sama tampilannya ya. Pilih kolaborasi. Oke, kolaborasi. Kita pasti tunggu.
Nah, using nanti akan muncul di sebelah kanannya, ini di tabel sebelah kanannya. Using kolaborasi. Nah, ini muncul peraturan kelas tadi. Peraturan kelas akan tampil anak. Nah, ini sudah tampil juga. Tampil yaitu anak tadi mengusulkan peraturan kelas yang ketiga, yaitu sholat duha setelah Zoom meeting. Nah, selanjutnya guru bisa menambahkan atau memberi komentar boleh. Nah, guru, ini saya masuk akun guru, menambahkan atau komentar di sebelahnya tanda kurung gitu ya. Bagus. Terus, nah saya tambahkan kata bagus di kelas notebook ini. Nah, itu saja. Nanti saya akan kembali lagi ke akun siswa. Ke akun siswa, saya share ke akun siswa, kita kembali lagi ke akun siswa. Oke, nggih. Sampun muncul nggih. Nah, di sini otomatis juga sudah muncul. Jadi kita bisa kolaborasi antara guru dan murid mengetik bersama-sama, mengetik peraturan entah kesepakatan apa untuk di kelas, bisa mengetik bersama-sama. Itu adalah fungsi dari catatan kelas, yaitu kolaborasi. Itu selanjutnya konten library. Nah, di konten ini guru yang hanya bisa mengetik dan mengedit, siswa atau murid hanya bisa melihat atau membaca. Nah, di sini saya sudah memasukkan yaitu catatan tentang materi cuaca. Di sini kita tunggu loading cuaca. Nah, akan tampil. Masih loading, berputar. Di sini nanti seandainya kalau anak atau murid itu sudah lelah melihat layar ya, cukup klik pembaca imersif ini. Nanti otomatis akan dibacakan oleh aplikasi ini. Gampang, sangat mudah ini. Nah, di sini saya akan coba klik dan blok atau edit ini nggak bisa. Klik nggak akan bisa, karena siswa hanya bisa melihat di sini. Diklik pun diedit itu nggak bisa, akan bisa di sini. Nah, ini hanya guru yang bisa mengedit. Nah, hanya siswa bisa melihat atau mendengarkan. Saya akan coba pembaca imersif. Diklik. Saya siang-siang hari sudah capek, lelah melihat layar, cukup mendengarkan saja. Mendengarkan contohnya tentang guru bahasa Indonesia mengajar tentang cerita. Nah, di sini akan muncul kata-kata tadi atau kalimat tadi, terus di play. Nah, ini ada tombol play di sini. Ini putar, dan sebelahnya ini ada pengaturan. Nah, sebelum diputar boleh kecepatan suaranya itu diatur. Ini ada gambar kura-kura, berarti lambat banget. Lambat, semakin cepat, standar, sampai kelinci itu cepat banget bacanya. Nah, kira-kiranya di sinilah standarnya. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Oke, bisa pilih suaranya, mau perempuan atau laki-laki, bisa. Ini saya laki-laki, oke, di play. Nah, itu nanti akan bergerak sesuai per suku kata ya, akan dibacakan oleh mesin ini. Itu. Ini saya sudah play, tapi di situ tidak kedengaran ya. Oke, itu Bapak Ibu, oke. Nanti bisa dicoba. Itu adalah fitur atau dari konten library. Nah, untuk akun murid sesi ini, nah di sini, ini hanya anak buku catatan anak, hanya anak yang bisa mengedit dan mengetik. Guru hanya bisa melihat saja. Jadi ini personal, anak-anak mau mengetik apa di sini bisa, tentang rangkuman materi hanya untuk dirinya sendiri bisa, atau nanti bisa buku tugasnya untuk dicatat untuk simpanan ya selama setahun ini, dan untuk persiapan ke ujian bisa disimpan di sini, khusus di akun anak sendiri ini di sini. Nah, itu dari OneNote atau buku catatan. Kita kembali ke Teams. Di tim selanjutnya ada tugas. Nah,
tugas. Nah, jadi anak fokus nanti selama PJJ ini berhadapan dengan layar seperti ini. Layar seperti ini sudah paket komplit. Nah, di tugas ini saya sudah mengupload atau memberikan tugas kegiatan keagamaan. Keagamaan ini diisi setiap hari, guru akan mengupload setiap hari ini tugasnya, yaitu anak-anak cuma mengisi kegiatan keagamaan. Ini saya buka. Oke. Nah, ini terus klik di sini. Oke, nanti akan muncul formulirnya. Nanti kita isi bersama-sama. Masih loading. Ini hampir sama seperti Google Formulir ya, hampir sama. Nah, di sini nama saya masukkan akun, ini nama anak ya, silakan diisi. Saya untuk sampel saya bikin nama akun sesi 2, terus kelasnya 3 Ibnu Rus, nomor absennya contohnya 32. Berikutnya klik. Nah, bulan wajib diisi, sekarang bulan Juli, tanggal hari ini saya tanggal 18 gitu ya. Hari ini 18, terus hari ini sholat subuh tidak? Ya. Sholat duha? Ya. Sholat duhur? Ya. Nanti ada tambahan Bapak Ibu, ini cuma sampel, nanti ada tambahan sampai sholat isya ya. Asar, maghrib sampai isya. Nanti jadi ngisinya ini di waktu malam ya, setelah sholat isya, malam-malam sambil belajar, mengisi ini dilaporkan ke kelas. Ini tadarus atau belajar membaca Al-Quran. Bisa ditulis ini nama surat, halaman, atau ayatnya ya. Atau kalau belum bisa baca Al-Quran, kelas 456 misalnya sudah bisa ya. Kalau 1, 2, 3 yang belum lancar baca Al-Quran bisa dituliskan Iqra jilid berapa, halaman berapa, atau Iqra atau tilawati. Nah, itu bisa ditulis di sini. Saya contohkan, ini tadarusnya tulis surat An-Nisa contohnya. An-Nisa ayat 1 sampai 5 atau berapa. Bisa. Setelah itu sudah tahfidz atau hafalan. Nah, tahfidz atau hafalan ini juga bisa dituliskan nama suratnya, halaman boleh, atau ayat bisa. Nah, contohnya hafalannya surat Al-Baqarah, kalau yang ikut tahfidz ya Al-Baqarah atau Baqarah dan apa, atau Al-Ikhlas bisa itu. Atau monggo bisa sesuai dengan anak Al-Ikhlas. Yang penting intinya di sini jawabannya harus jujur ya, jujur, anak-anak harus jujur jawabnya, sholat subuh, sholat duha, dan sebagainya. Kalau berhalangan, anak perempuan bisa diisi tidak, nanti diberi keterangan apa di sini, nanti diberi keterangan untuk anak perempuan sedang berhalangan, bisa, nanti kan guru bisa, atau japri ke gurunya. Oke. Lanjut kirim. Nah, setiap hari anak-anak harus mengisi ini untuk pantauan kegiatan keagamaan. Nah, di sini sudah, terima kasih, tanggapan sudah terkirim. Tutup. Oke, itu cara mengisi tugasnya. Tidak hanya formulir, nanti juga akan ada tugas-tugas yang lain akan di sini. Jadi semua tugas akan di sini. Nah, ditugaskan 0, berarti sudah dikerjakan semuanya. Kalau ada, berarti diklik aja, nanti akan muncul tugasnya. Kalau 0, berarti tidak ada. Kalau klik selesai, berarti tugas yang tadi sudah dikerjakan sudah terinput di sini. Selesai. Kalau kok masih ragu-ragu gitu, sebelumnya bisa di sini bisa diedit lagi. Gitu. Tapi sekali ya, langsung diselesaikan saja. Selesai ini, nanti nilainya akan muncul di sini. Kalau seandainya tugasnya itu penilaian, nanti akan muncul di sini di halaman nilai. Nah, di sini. Nah, kalau ini kan tugas keagamaan tadi sudah di-set tidak ada poin. Kalau seandainya ada, nanti di sini ada tulisannya 100 atau 90 atau 80. Ya, itu nanti muncul di sini semuanya. Tidak hanya dari guru kelas, semua nanti karena setiap kelas guru bidang juga ada.
nanti juga dari guru bidang akan menugaskan. Untuk hari ini tugasnya mungkin ada 2 ya, dari tematik dan guru bidang apa. Nanti ada 2, silakan dikerjakan. Nanti nilainya muncul di sini. Ini ya. Jadi halaman yang sering akan dilihat oleh anak ini. Selanjutnya, ini tugas, klik di sini, tugas sama seperti tadi tampilannya. Tugas, cari boleh. Terus kalender. Nah, ini sekarang kita akan coba tatap muka secara virtual. Kalau ini kalendernya, jadi guru nanti akan membuat kalender jadwal virtual meeting ya, tatap muka secara virtual. Nanti di sini ada, kalau guru kelas sudah menuliskan di sini, nanti ada jadwalnya. Nanti akan kita coba, ini nanti akan ada panggilan dari Pak Hendrik ya. Ini kan guru kelas sudah ada yang masuk, guru kelas dan bidang sudah dimasukkan di sini. Saya masukkan, kita akan coba di komputer sebelah, nanti Bu Risa akan memanggil dari akunnya Pak Hendrik. Nah, ini di akunnya Pak Hendrik. Mohon maaf, masih loading. Oke, mohon maaf, masih loading. Oke, nanti akan di aktivitas itu akan ada panggilan dari Pak Hendrik ini. Nah, di sini kan aktivitas, nanti akan ada panggilan. Saya akan coba panggil dari komputer sebelah. Ini Pak Hendrik akan memanggil untuk memulai meeting atau tatapan virtual ya, pembelajaran secara virtual, tatap muka. Oke, Pak Hendrik sudah mirip seperti Zoom, mirip sekali dengan Zoom. Nanti akan ada panggilan seperti itu. Nah, masih loading, masih memanggil Pak Hendrik. Masuk sekolah. Iya. Sama gurunya kakak. Iya. Kita masih tunggu. Apa? Punya teman enggak? Iya. Saya refresh dulu. Apa? Bentar, saya masuk ke tim. Kelas 3, nanti gurunya yang manggil itu kan masuknya di kelas 3 Ibnu Rus. Saya ulangi lagi, mohon maaf, menunggu. Ini di kelas 3 Ibnu Rus, nanti Pak Hendrik akan memanggil untuk memulai meeting. Ya. Nah, kita masih tunggu sinyalnya. Oke. Oke, kita tunggu, masih belum muncul. Nanti di sini ada tulisan di bawah ini, Bapak Ibu, ada tulisan nanti Pak Hendrik memanggil gitu. Nanti diklik linknya. Kalau enggak nanti ini kita share. Nah, kita share ya, kita share linknya di kelas 3. Nanti Pak Hendrik akan share link paste. Oke. Nah, di sini Pak Hendrik sudah mengirimkan join Microsoft Teams. Jadi kalau ada meeting baru, nanti di postingan ini guru kelas atau guru bidang akan memanggil anak-anak. Nah, klik aja, tinggal klik saja. Nah, nanti akan muncul seperti Zoom. Ini kita karena memakai Zoom dan juga virtual secara Microsoft tidak bisa jadi 2. Jadi ini cuma sampai situ saja. Nanti intinya setelah klik tadi bergabung, nanti tampilannya sama seperti Zoom. Bisa share screen, bisa tatap muka, bisa di mode video dan sebagainya, itu sama persis seperti Zoom. Oke, kita akan kembali ke tim sini. Intinya di tampilan anak-anak sering tatap muka di sini, postingan ini bisa saling chatting bersama dengan guru. Contohnya guru, saya akan coba ya masuk ke stop screen. Saya akan share yang ke akun saya, ke akun guru. Ke akun guru, saya akan share
Kita laptop berapa? Oke. Zoom ya. Saya akan share. Hah? Rana laptop ya? Oke, saya akan share di kelas saya. Saya akan share di kelas saya, mohon maaf, loading. Rana. Oke, di post ini. Betul nanti ya, Mas. Iya, ono ya, Mas. Tak tahu kene. Baik. Tahu laptopnya Mama? Oke, saya akan share coba di postingan. Assalamualaikum. Kayak gitu kan siapa? Salam. Kayak kene. Jika dulu apa ya iso to, Mas? Warahmatullahi Ya apa? Dari itu tuh agak capek. Oke. Sakit ya, sakit. Ngomong kok Sebelum meeting, anak diharapkan anak sudah Bisa di jejeran dong. Masih dipakai. Aku ngomong sama 10. Sama 11 sama malah. Mohon maaf Bapak, ini banyak yang belum di mute. Oke, Bunda. Balik kelas Oke. Oke. Nih, ini saya sudah masuk di akun guru saya. Ini saya akan post. Nah, Assalamualaikum. Sebelum meeting, anak-anak sudah sarapan. Jadi sebelum kita memulai meeting, diusahakan chattingan dulu dengan anak-anak yang sudah aktif, nanti bisa membalas. Nah, ini adalah akun guru. Akun guru ini kita bisa melihat di sini anak akun guru. Kita bisa memantau. Nah, di sini ada owner itu adalah guru kelas, ada guru bidang di sini, ada tanda hijau dan tanda kuning. Tanda hijau ini berarti sedang aktif akunnya. Lanjut ke member. Member ini adalah nama anak atau nama murid, masih loading. Nah, di sini sudah tampil nama-nama murid di kelas. Nah, ini ada hijau, Atala Damar, jadi ini on, Alisa Safira on, yang lain belum on. Nah, itu bisa nanti saling membalas di chattingan itu, bisa kita pastikan di sini. Itu dari untuk saling posting untuk persiapan pembelajaran. Nah, untuk kelas 4, 5, 6, beda dengan pemakaian kelas anak kelas 1, 2, 3. Untuk kelas anak 1, 2, 3, mungkin lebih banyak kita virtual meeting seperti tadi itu, tatap muka. Tapi untuk 4, 5, 6, mungkin nanti Bapak Ibu guru kelasnya sering-sering akan membuat ini, assignment ini di sini ya, penugasan ini. Sering akan membuat penugasan di sini. Nah, di sini penugasan ini nggak hanya satu, mungkin nanti ada banyak gitu ya. Nanti untuk anak-anak kelas 4, 5, 6 siap-siap saya rasa sudah bisa mengoperasikan komputer atau tablet sendiri, gadget di rumah sendiri, jadi bisa mandiri. Insya Allah paham, karena tampilannya yang sering kita akan gunakan yaitu ini. Nah, nanti di sini akan banyak tugas dari guru kelas, dan juga kelas notebook ini, catatan kelas, juga sering memakai ini. Nah, catatan-catatan ini bisa kita gunakan. Nanti otomatis semua yang ada di sini itu akan tersimpan di Google, di OneDrive, Bapak, Ibu. Akan otomatis tersimpan, jangan khawatir hilang, otomatis tersimpan, semuanya di sana, kita bisa buka di OneDrive, nanti otomatis tersimpan. Itu terus file juga sama, file yang dikasihkan atau diberikan, di-share oleh guru kelas atau guru bidang, di sini akan juga ditampil. Jadi lebih banyak ke 3 ini untuk kelas 4, 5, dan 6. Insya Allah anak-anak sudah bisa kemarin karena ini paket komplit bisa meeting, kapasitasnya 100 peserta, durasi waktunya tidak terbatas. Kalau Zoom kan hanya untuk meeting saja ya, tatap muka saja, tapi tidak bisa memberikan tugas atau catatan apa, nggak bisa. Kalau ini kita sudah paket komplit, jadi guru dan anak dimudahkan, hanya buka satu aplikasi saja yaitu Microsoft Teams, semuanya bisa kita lakukan gitu, dari penugasan, mengerjakan, terus kolaborasi, mengetik bersama, dan sebagainya. Terus ini penilaian, ini dari akun guru juga menilai tugas anak-anak dari sini. Jadi, nah di sini ada kegiatan agama nih. Nah ini ternyata
belum ada. Nah, ini sudah ada. Nah, sesi 2 akun tadi, akun sesi 2 ini sudah mengerjakan. Yang ini masih cuma dilihat saja. Ini sudah. Ini mohon maaf Bapak Ibu kelas 3 karena akunnya saya gunakan untuk uji coba. Jadi nanti yang tugas keagamaan ini saya hapus. Saya akan share lagi di hari Senin. Ini Mas Bisma sudah mengerjakan. Tuh, okay, nanti saya perbarui lagi. Ini beberapa sudah mengerjakan. Kita bisa melihat pekerjaan anak-anak dari sini kalau untuk akun guru. Okay. Itu dari akun guru. Sebenarnya banyak aplikasi yang lain yang bisa kita gunakan. Contohnya ini tadi Sway. Sway ini adalah seperti PowerPoint, jadi tampilan gambar dan keterangan gambar. Contohnya ada beberapa macam hasil olahan makanan tekuni makanan, ada 1 tempe, susu, apalagi macam ikan asin dan sebagainya. Itu bisa kita buat di sini gambarnya, terus dikasih keterangan, lalu di-share ke anak. Nanti anak-anak cuma lihat gambar dan keterangan, ini bisa. Terus form tadi, formulir atau kuis soal bisa dikerjakan lewat sini. Ini untuk guru. Dan whiteboard ini, papan tulis. Papan tulis ini bisa ditampilkan ke anak. Kita sudah di sekolah sudah disediakan Wacom untuk menulis pakai tangan gitu ya. Nanti guru menulis ini, anak-anak bisa melihat. Itu seperti kita pembelajaran di sekolah ya, pakai papan tulis itu bisa. Ini mohon maaf belum bisa kita praktekkan. Intinya seperti ya tampil print screen kayak gini, screen layar kayak gini. Nanti diklik whiteboard-nya, nanti akan muncul seperti ini. Saya akan coba ya, klik whiteboard-nya, loading. Ini berguna untuk anak kelas 1, 2 ya, karena untuk belajar tulis tegak bersambung. Atau untuk hitung-hitungan. Nah, untuk guru bidang matematika ini sangat mudah untuk mengajarkan anak-anak hitung-hitungan atau mengajarkan rumus. Ini bisa. Saya akan coba, masih loading. Oke. Oke, loading. Ini saya masih gunakan mouse. Kalau digunakan pakai mouse, tulisannya masih kaku ya. Saya akan coba nih, 1/2 ditambah 1/2 sama dengan berapa. Nanti guru bidang akan menjelaskan caranya. Ini nanti akan tampil seperti ini. Itu Bapak Ibu, nanti kita bisa gunakan beberapa fitur yang ada di Microsoft Teams ini untuk pembelajaran daring jarak jauh ini di rumah. Sebenarnya banyak di yang lain juga. Ini kalau kita buka all semuanya nanti akan muncul. Nah, ini banyak sekali sebenarnya. Tapi fokus kita hanya beberapa saja. Di sini banyak. Tidak perlu kita gunakan semuanya, hanya beberapa bertahap bertahap. Jadi kita gunakan yang lebih ke tim sini sih. Jadi anak-anak pertama setelah buka akun langsung ke tim sini. Ke tim nanti menuju ke tampilan sini. Nah, semua kegiatan atau tugas anak semuanya ada di kelas. Otomatis nanti sudah muncul kelasnya. Ada beberapa anak atau akun anak yang bermasalah. Guru kelas kemarin menyampaikan ada kelas 4 itu, Pak Farad ya kalau nggak salah, itu ada akun anak yang nggak bisa masuk. Nanti kita cek setelah sesi ini berakhir. Kami cek apakah ada masalah di akunnya atau di Microsoft-nya. Kalau ada salah nanti kita ganti yang baru. Seperti itu. Ini lebih ke sini nanti tampilannya. Fokusnya nanti setiap pembelajaran di sini. Oke, Bapak Ibu, itu. Dan jangan khawatir, semua yang sudah kita kerjakan ada di sini. Nah, di sini akan tampil tadi yang sudah kita kerjakan. Ini ada kegiatan keagamaan, formulirnya ada di sini semuanya. Otomatis tersimpan di Google Drive. Kalau kita lihat di sini, di OneDrive akun guru ya, ini saya masih buka akun saya, akun guru. Kita buka OneDrive-nya. Masih loading. Oke, saya stop screen yang di OneDrive anak-anak saja. Yang akun anak, saya akan share yang ini. Oke, kita kembali ke akun anak. Nah, ini dia akun anak. Tadi saya sudah posting chat Assalamualaikum, terus
Ya, sebelum meeting anak-anak sudah sarapan, anak-anak bisa membalas chat ini. Ini tugasnya, jadi semuanya terfokus di halaman ini, di Teams. Nanti Bapak Ibu bisa membantu jika anak-anak kesulitan atau guru kelas, dan seterusnya nanti lebih ke guru kelas masing-masing untuk pembelajarannya, fokus mau ke buku catatan, hari apa, tugasnya hari apa, nanti bisa diskusikan dengan tim guru kelasnya masing-masing. Intinya kita pakai yang ini, fokus halaman di tim ini. Itu saja dari saya, Bu Risa, karena tidak semuanya bisa kita jelaskan bertahap, karena kita masih uji coba 2 minggu sampai 1 bulan ke depan. Untuk anak-anak login dulu semuanya, sudah beres, sudah semuanya masuk kelas, sudah punya Microsoft Teams, masuk kelas masing-masing, sudah bisa mengerjakan beberapa tugas di sini. Nanti kita lanjut ke fitur yang lain. Dari saya sekian. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah kata. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Bu Risa ke sesi pertanyaan dan tanya jawab. Baik, Pak Agus, terima kasih atas pemaparannya. Monggo untuk yang ingin bertanya, apabila ada pertanyaan. Baik. Dari Bu Abialta. Oh, iya. Terima kasih kesempatannya. Pak mau tanya ini, untuk sistem pembelajaran ini apakah nanti seterusnya menggunakan ini? Pertama itu, kemudian yang kedua, apakah artinya apakah anak-anak harus selalu aktif di sini begitu ya? Interaksi semua pembelajaran ada di sini, ataukah menggunakan media lain, misalnya grup chat atau apa begitu, sehingga anak itu berarti harus kita siapkan ini sendiri gitu ya, satu media laptop atau apa tersendiri kalau harus berinteraksi terus-menerus dengan menggunakan ini begitu. Terima kasih. Baik, monggo Pak Danar bisa menjawab. Terima kasih Ayah. Yang pertama, apakah memakai ini terus? Tentu kita butuh evaluasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus, 2 minggu kita evaluasi, kita mixkan dengan media yang lain. Sekaligus menjawab pertanyaan Bapak yang kedua, apakah ada media lain? Tentu Bapak. Jadi media WhatsApp tetap kita gunakan, WhatsApp Group, kemudian kita juga punya Zoom Premium, bisa kita gunakan juga. Untuk yang Microsoft Teams ini, tadi sudah disampaikan di chat, tidak sebatas dalam bentuk chat atau penugasan saja, tapi juga video conference, yang di video conference itu bisa kita upload tugas, kemudian di situ juga seperti Zoom juga, cuman kelebihannya ada tambahan fitur online dan unlimited time untuk yang Microsoft ini. Walaupun kita tidak punya Zoom Premium yang unlimited kan juga kita bisa gunakan. Sehingga 2 minggu ketika kita memakai ini, masukan dan saran dari Bapak itu sangat kami butuhkan untuk perbaikan-perbaikan. Seperti itu, Ayah Atala. Terima kasih, Pak Danar. Sami-sami ya. Baik. Pak Agus mau nambahin, silahkan loh. Monggo Pak Agus. Terima kasih Ayah Atala. Jadi penggunaan Microsoft Teams ini sesuai jadwal, tidak seterusnya on, karena pembelajaran kan di pagi hari sampai siang, nah bukanya sesuai jadwal saja dibukanya. Jadi ya memang harus siap sedia laptop atau HP bisa, atau tablet itu disiapkan untuk anak di waktu itu, tidak seterusnya. Nah untuk pengisian form ini kan pagi sudah belajar, untuk pengisian form kan targetnya sampai sholat isya. Nah diisi bukanya waktu setelah sholat isya, diisi form keagamaannya. Kalau pagi berarti belajar virtual untuk 456 virtual seperti Zoom seperti ini, bisa menggunakan
ini tadi Zoom meeting Microsoft atau menggunakan whiteboard tadi, guru bisa menjelaskan seperti itu. Setelah itu ada penugasan, ada atau tidaknya nanti setiap guru kelas beda-beda. Dan malamnya pasti harus mengisi formulir tentang keagamaan untuk setiap harinya. Pantauan sholat, gitu, sholat dan tadarus. Jadi intinya tidak full selama seharian, gitu. Ada jeda waktu karena memang semua butuh waktu dan proses. Kita juga ini perubahan yang kaget ya untuk dunia pendidikan di Indonesia ini. Jadi butuh persiapan, 2 minggu kita evaluasi, kita terapkan tadi hanya fitur, tadi ada 4 fitur saja yang kita gunakan untuk 2 minggu atau 1 bulan ke depan. Setelahnya kita evaluasi lagi, kalau bagus ya kita lanjutkan, kalau tidak kita coba cari fitur yang lebih simpel, yang mana kita gunakan 1 atau 2 saja, atau meeting saja boleh, atau sama penugasan digabung bisa, atau penugasannya bisa lewat Pintro, karena kita juga masih ada Pintro. Nah, nanti ada kebijakan dari sekolah dari Pak Danar dan tim, nanti kita evaluasi masukan-masukan dari kelas 1 sampai kelas 6 yang mana yang terbaik. Seperti itu. Terima kasih. Saya nambah ya Pak Agus. Tadi belum terjawab, nggak perlu beli laptop baru Pak. Apa yang ada itu kita maksimalkan. Jadi kalau misalnya sekarang punyanya HP, itu bisa sekali pakai HP. Jadi itu download di Play Store, Microsoft Teams, dan OneDrive untuk penyimpanan yang 1 tera, jadi foto-foto dan video Bapak pribadi selama ini disimpan di OneDrive saja, biar nanti bersih memori HP-nya, itu lebih ringan. Di OneDrive yang sudah kita berikan akunnya. Kemudian Microsoft Teams yang tadi dijelaskan oleh Pak Agus, jadi bisa di-download di HP maupun di PC atau desktop. Ya, seperti itu, Pak Agus, Bu Merisa. Masih ada pertanyaan 3. Matur nuwun Pak Danar. Berhubung waktunya sudah berkurang ini waktunya, satu pertanyaan lagi bisa? Baik, satu pertanyaan lagi, nggih. Saya usul Bu Risa, karena kan setelah ini tidak ada sesi. Nggih kan, kalau tadi kan kita ada sesi, maka kita agak buru-buru kan. Ini tidak ada sesi, kita sampai azan zuhur saja ya. Oh, nggih, baik. Baik, nggih. Kalau masih begitu nyantai ya, sampai kita selesai azan zuhur. Boleh nanya, Bu? Nggih, sebentar. Baik, kalau begitu orang tua Niami Kwanesia Amri dulu, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danar, Bu Risa, dan Bapak Ibu semuanya. Halo, masuk suaranya Pak? Suaranya Bu. Masuk Pak, masuk. Ya. Pak Agus, untuk yang lain di mute Pak Agus, selain ayah Nyami. Iya Pak. Ya, bisa saya lanjutkan Pak? Silakan Pak. Ini saya sangat apresiasi dari Al-Azhar menggunakan suatu LMS ya untuk pembelajaran jarak jauh ini yang lumayan canggih kalau menurut kami ya, Microsoft 365 ini. Namun di sini kalau menurut pengalaman kami dalam mengelola pembelajaran menggunakan LMS ini sebenarnya secanggih apapun LMS-nya, kuncinya kreativitas dari gurunya juga, Pak. Jadi gimana kita bisa membuat skenario, jadi bukan hanya membuat media yang baik untuk pembelajaran, tapi juga skenario belajarnya gitu loh, Pak. Mungkin itu yang perlu diperhatikan juga gitu loh, Pak. Mungkin itu aja masukan dari saya. Kemudian satu lagi, kan kita ada beberapa media, Zoom, kemudian 365 ini, kemudian WA. Nah, kalau bisa biar nggak bingung seperti yang kemarin gitu Pak, bisa konsisten di salah satu aja gitu loh Pak. Jadi kalau seperti yang kemarin ini kadang bingung, ini dari Pintro atau dari grup WA atau dari mana gitu. Jadi kalau semuanya dipakai justru malah kelabakan gitu loh Pak. Jadi kalau memang di tim ini sudah lengkap, di 365 ini lengkap,
ya sudah bisa difokuskan ini saja yang digunakan. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ayah Niami. Yang pertama, terima kasih atas apresiasinya. Kemudian masukannya, guru harus kreatif. Terima kasih sekali sudah diingatkan. Skenario pembelajaran juga harus jelas, juga harus kreatif. Matur nuwun, akan kita kawal bersama masukan dari Ayah Bunda untuk kreativitas ini, masukan-masukannya kami sangat membutuhkan. Skenario pembelajaran harus menarik. Matur nuwun, Bapak Ibu guru dan saya pun nanti juga akan bersama-sama mendesain skenario pembelajaran yang menarik. Yang kedua, ada beberapa media, kalau bisa konsisten satu saja, yang mungkin bisa diterapkan di kelas atas. Ini juga masukan, kalau yang di kelas bawah, kita tidak bisa terpaku pada satu media, karena kalau yang kelas bawah, terutama kelas 1, 2, 3, karena anak yang belum terbiasa menggunakan gadget ataupun PC, sehingga pakai media lain itu kita kolaborasikan. Tapi kalau kelas atas, mungkin bisa kita terapkan hanya Microsoft Teams saja misalnya ya. Terus grup WA digunakan untuk reminder, seperti itu. Mak Agus kalau mau nambahin, monggo Agus. Oke, terima kasih Pak Danar. Iya. Oke, dari sekolah ada beberapa aplikasi ya yang kita pilih-pilih. Nah, kita akan fokus insya Allah di Microsoft Teams ini karena banyak fitur dan juga data penyimpanan 1 tera, itu sangat memudahkan nanti untuk file belajar anak selama setahun. Nah, waktu ujian bisa buka file itu di tim ini. Dan juga di tim ini kan sudah buat kelas. Nah, anak-anak waktu online bisa posting seperti grup WA itu dari anak-anak dengan guru kelas. Semuanya tercatat di situ. Jadi ya nggak perlu pakai WA grup orang tuanya. Nah, fokus di aplikasi ini semuanya sudah komplit. Tapi tidak memaksakan semua kelas karena jenjangnya berbeda. Jadi untuk anak kelas anak kita anggap sudah terbiasa menggunakan HP, laptop, tablet dan sebagainya, itu bisa mandiri sendiri. Nanti tampilannya intinya setelah buka Microsoft Teams ini, semua fitur ada di situ. Dari postingan, file dari guru, catatan kelas, sampai Zoom meeting virtual seperti Zoom ini bisa dilakukan. Jadi dari saya itu, monggo bisa. Baik, monggo berikutnya orang tua dari Ananda Tarek, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Danar, Pak Agus, Bu Risa, semoga dalam keadaan sehat semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, saya Putri, wali murid dari Tarek kelas 4 Fadlan, Pak. Mohon izin. Ini hanya untuk bahwa diberikan oleh Pak Danar untuk M365 akan di-mix dengan Zoom, begitu nggak Pak? Saya memberikan masukan, Pak, mohon dibuatkan jadwal secara terstruktur yang nanti akan di-share di WA, jadi kami sebagai orang tua juga mengetahui apa yang dilakukan anak-anak, aktivitasnya dalam 1 minggu ke depan. Jadi setidaknya kami juga bisa mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Begitu Pak Danar. Kurang dan lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda Torik kelas 4 Ibnu Fadlan. Dibuatkan dakwah secara struktur. Hari ini kami akan membagikan jadwalnya. Mohon ditunggu apakah nanti siang atau nanti sore lewat guru kelas masing-masing. Matur nuwun buat masukannya. Jadwal struktur ini insya Allah akan kami share siang atau sore hari ini. Matur nuwun Bunda Torik.
Agus mau menambahkan? Sama, baik. Monggo, Bunda Sari, silahkan. Masih ada yang ingin bertanya? Monggo Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan. Mohon maaf moderator, saya mungkin Bunyai mau bertanya nih Pak. Bunyai Gus Muafik mau bertanya. Oh, baik, Inje. Monggo Ibu. Monggo Bunyai. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan bertanya, saya cuma ingin adakah sistem atau semacam kelonggaran, karena sejak kita terlockdown ini, saya pribadi, ibu rumah tangga, dari banyak anak sering lupa hari. Jadi kalau misalkan ada ketinggalan tugas anak atau apa, itu adakah atau mohon waktu untuk ngejar atau nambah atau nyusul untuk ngerjain tugasnya, karena kan selalu ada deadline. Kalau sudah deadline, tentunya sudah tidak bisa lagi mengerjakan tugasnya atau ngirim tugasnya. Begitu. Terus kemudian, kalau untuk tadi yang saya sudah dengar, sebenarnya kalau dipandang dari kita sebagai orang tua, tentu akan sangat kesulitan sekali dengan mengikuti teknologi mulai dari Zoom, Microsoft dan sebagainya. Tapi saya yakin kalau bagi anak-anak itu bukan hal yang sulit kan. Jadi saya ikut-ikut aja, mendukung semua planning dan rencana dari sekolah mau seperti apakan anak-anak. Saya yakin anak-anak bisa mengikuti. Mungkin hanya itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat bunyi salam buat Gus Muafik. Adakah sistem atau kelonggaran sejak kita terlockdown? Tentu ini kami memberikan kelonggaran apalagi bagi ayah bunda yang mobilitasnya tinggi, tapi ini kita terapkan untuk semuanya, maupun yang tinggi maupun yang tidak. Itu 1 minggu tugas ada kelonggaran 1 minggu. Meskipun demikian 1 minggu nanti belum bisa mengumpulkan komunikasi dengan guru kelas bunda. Punya ini. Karena saya tahu punya ini mobilitasnya sangat tinggi. Gitu. Matur nuwun. Insya Allah kita beri kelonggaran bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengawal Ananda setiap harinya secara aturan 1 minggu untuk batas pengumpulan tugasnya, tapi nanti kalau misalnya tetap itu tidak bisa mohon dikomunikasikan dengan jelas. Makatan Bu Risa. J, monggo orang tua dari Davin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan tentang Office 365. Jadi ini memang yang saya pernah pelajari, memang ini lain, saya juga baru mengetahuinya. Terus apakah di Office 365 ini aktivitas kita langsung masuk ke tim? Hanya ke tim aja. Jadi kalau saya tadi pelajarin sepertinya semuanya ada di tim. Kalau sama kita seperti Google Classroom, itu kan kita masuk di Google Classroom, itu kita langsung tahu posting-postingan atau chat dari grup. Kalau yang di Office ini apakah kita langsung masuk ke tim dulu atau gimana? Terima kasih, itu yang bisa saya tanyakan. Ya, terima kasih. Saya Davin. Monggo Mas Gus. Di unmute. Ya, terima kasih ya Davin.
Jadi sama dengan Google Classroom ya. Di sini saya sudah menampilkan, saya tampilkan lagi saya screen-nya. Ini nanti ini adalah tampilan dari, nah sudah muncul. Oke, kita tunggu sebentar. Jadi tampilan dari Microsoft Teams, nanti setelah anak-anak, kita sambil nunggu ini tampil, nanti setelah anak-anak login akun, ganti password, otomatis anak itu sudah masuk di kelasnya masing-masing. Karena guru kelas semuanya, insya Allah sudah buat kelasnya, ada beberapa kendala, guru kelas yang tidak bisa memasukkan, nanti itu kita selesaikan hari ini atau besok minggu kita selesaikan, jadi Senin sudah anak semuanya sudah beres masuk di kelas masing-masing. Jadi otomatis kalau sudah login, masuk akunnya, sudah ganti password, sudah masuk ke halaman, terus pilih fitur Teams, nanti otomatis masuk di sini. Ini adalah kelasnya masing-masing. Nah, di dalam kelas ini ada guru bidang juga. Nah, kita klik, masih loading. Nah, di sini semua percakapan, postingan post, file, kelas notebook atau buku catatan, terus tugas itu sudah terkumpul di sini. Nah, anak-anak cuma bisa melihat post di sini, post grup ya, itu bisa melihat semuanya. Tapi file juga bisa melihat. Kelas notebook itu juga bisa melihat yang kolaborasi sama yang library. Kalau yang catatan pribadi nggak bisa, cuma anak itu saja yang bisa melihat. Nah, tugas juga bisa melihat semuanya. Bisa melihat tugas-tugasnya apa saja. Kalau tugas temannya kan nggak bisa lihat, cuma bisa melihat tugasnya yang apa saja ada tugasnya, yang sudah selesai apa saja, itu bisa dilihat anak. Ini adalah tampilan dari akun anak Microsoft Teams. Anak-anak pasti akan sering melihat tampilan seperti ini di Teams. Nah, di Teams, ini otomatis nanti masuk langsung tampil seperti ini, ada kelasnya, ini kelasnya. Kelas 3 IBNU, terus. Jadi mudah banget. Jadi buka satu aplikasi saja, Teams, semuanya sudah include di situ semuanya. Okay. Itu dari saya, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih, Pak. Oke, baik. Monggo selanjutnya untuk dari Pusdalani Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pihak sekolah yang sudah menyiapkan sistem ini. Saya melihat ini mungkin lebih nanti tugas-tugasnya lebih terstruktur dibandingkan dengan Pintro. Jadi mudah-mudahan nanti ini bisa lebih baik. Tapi saya ingin satu hal, Pak. Ini kan anak-anak yang seperti putri saya itu kan sebenarnya usianya kan belum belum waktunya dia punya akses internet secara mandiri dan mempunyai email secara mandiri, dan ini alhamdulillah sudah difasilitasi oleh sekolah. Tapi saya berharap nanti fungsi dari email yang diberikan oleh sekolah ini juga ada perlindungannya ya Pak, dalam arti informasi tentang anak kami itu tidak bocor ke pihak lain, atau bagaimana ini fitur keamanan dari sistemnya di Microsoft Teams ini, mohon nanti ada pengawalan, dan mudah-mudahan sistem ini juga bisa terlindungi, jadi putra-putri saya itu tidak dapat misalnya iklan-iklan yang nanti malah justru istilahnya sekelas yang justru nanti malah harusnya dia tidak berhak mengetahui informasi itu di usianya bisa aman, ngoten nggih Pak. Jadi saya nyuwun kalau misalnya memang fasilitas ini memang terjaga untuk bisa melindungi tentang data privasi dari anaknya maupun informasi yang belum sepatutnya, ya jangan sampai anak itu bisa dapat karena mempunyai akses ke internet semacam ini. Ini mungkin hal yang saya kekhawatiran yang bisa saya sampaikan. Tapi alhamdulillah kalau secara sistem ini mudah-mudahan lebih baik sistem dalam menyampaikan informasi dari guru dan pembelajarannya. Nggih, ngoten Pak yang saya sampaikan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Risa, ini kita bentar lagi kan libur, mau diberikan satu kesempatan lagi
pertanyaan, kemudian kita akhiri, kemudian tidak terbatas sampai di sini ya forum kita hari ini, Bapak Ibu. Kalau ada kendala sampaikan pada guru kelas, nanti guru kelas menyampaikan pada kami dan Ibu ya. Nah, sebelumnya terima kasih untuk orang tua muda, untuk Bunda Muda. Apakah ini tidak akan bocor ke pihak lain? Microsoft Teams ini menurut WP Iswara dari Informatika ini paling aman dibandingkan media-media lain. Meskipun kita punya akun, tapi tadi Pak Agus sudah menyampaikan bahwa ketika mau masuk ke Microsoft itu password harus diganti. Nah itu salah satu akses keamanan atau fitur keamanan yang disediakan Microsoft wajib diganti. Okay. Jadi password yang kita berikan itu kalau nggak diganti tidak bisa, sehingga kita nggak mampu untuk mengakses OneDrive penyimpanan dari Bapak Ibu semua, sehingga itu aman. Pak Agus mau menambahkan monggo. Terima kasih Pak Danar. Terima kasih masukannya Ibu yang muda. Ini kekhawatiran semua orang tua, karena akses internet kan kalau tidak diawasi anak-anak bisa melihat apa-apa yang tidak semestinya gitu. Nah untuk aman ya, untuk ayah bunda semuanya, jadi install di desktop atau di laptopnya itu Teams ya. Jadi diarahkan Teams, nanti di-download aja Microsoft Teams, nanti install aplikasi, nanti akan setelah diinstal akan buka, nanti muncul icon Teams di desktop ya. Nah, anak-anak cuma ngeklik itu aja nanti. Cukup ngeklik icon aplikasi Microsoft Teams. Tidak perlu buka Google Chrome, tidak perlu buka Mozilla. Kalau buka Mozilla kan bisa mencari yang lain atau ada ikon-ikon yang lain. Tapi kalau cuma buka aplikasi Teams saja, tadi cuma muncul itu aja, tidak ada muncul yang lain, jadi aman. Kita sebagai admin pun pengolahannya kita sudah punya istilahnya hosting sendiri, server sendiri, akun sendiri, jadi insya Allah aman, tidak ada dari yang lain-lain ikut campur, kita ngolah sendiri. Jadi kalau ada apa-apa, satu hal kebocoran data insya Allah tidak ada, karena saya sebagai admin pun atau kita sekolah jadi admin itu tidak akan bisa melihat OneDrive yang dimiliki semua akun atau akun anak-anak itu nggak bisa. Kita cuma bisa mereset passwordnya. Seandainya, Pak ini kok saya lupa passwordnya apa yang nggak bisa masuk. Nah, saya bisa mereset ulang, nanti saya berikan kodenya lagi, kode masuknya, password yang lama, kode password yang baru, nanti jangan masuk lewat itu lagi. Nah, dengan buat password baru lagi, ulang dari awal seperti itu. Tapi datanya nggak akan hilang. Kalau seandainya lupa kata sandi, kami cuma bisa mereset, tapi nggak bisa masuk ke akun atau penyimpanan data anak-anak. Itu dari saya, Ibu. Matur nuwun Pak Agus, matur nuwun Pak Danar. Baik, satu pertanyaan lagi. Ainaya Jarnin, monggo. Koneksinya. Monggo orang tua dari Ainaya Jarnin. Oke, baik. Mama Haidar, monggo, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Bapak. Ya, saya orang tuanya dari Laika kelas 6, cuman ini kebetulan pakai akun adiknya. Oh, baik. Ya, monggo Bapak. Selamat siang Pak Danar, Pak Agus, dan Ibu guru semua. Ini saya mau menanyakan, ini kan Microsoft, ini kan saya lihat kalau saya coba install aplikasi di App Store, itu kan ada Microsoft Teams. Nah, cuman ini saya lihat apakah kita perlu email dari Microsoft gitu. Biasanya kan pakai live.com atau apa gitu. Mungkin hanya itu aja sih yang mau ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sultan. Sama nggak ketemu Pak. Malu nih Pak. Sehat ya Pak. Ini kebetulan murid kelas 1 ya Pak ya.
Iya, iya Pak, iya Pak. Jadi kalau sudah download di HP atau di laptop, di komputer, install Teams, kan guru kelas sudah memberikan akun anak gitu. Akun anak sabun. Silakan masuk lewat akun itu. Setelah itu passwordnya diisi. Setelah itu kan nanti diminta ganti password baru. Nah, silakan diisi password yang baru, kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka maksimal 8 karakter. Minimal 8 karakter. Gitu Bapak. Oh iya. Berarti nanti berdasarkan itu bisa ya. Saya pikir apakah enggak, misalnya itu kan ada pilihannya bisnis apa personal gitu, apa maksudnya ke bisnis karena tim gitu loh. Betul Pak. Ke bisnis kita kan sudah ada domain SCHID. Nah, istilahnya itu ibarat rumah, kita buat akun anak-anak masuk di situ. Kita pengolahannya semuanya lewat itu. Oh, oke. Berarti kita istilahnya sudah ikut akun yang dibagi itu aja ya, maksudnya dari sekolah. Iya, siap baik Pak. Saya pikir pakai akun sendiri masuk gitu. Boten. Oh, iya, siap. Nanti kalau ada kendala lagi bisa japri saya Pak. Oh iya, siap Pak Agus. Sehat semua nggih Pak Agus. Terima kasih Pak Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Mama Haidar. Sinyalnya. Yang lain dulu mungkin ada pertanyaan saya boleh lagi. Nanya Bu. Oh nggih, baik. Monggo Ya Bapak. saya Bu, boleh Bu. Ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Joko Priyono, saya orang tua dari Salsabila, kelas 5 Musina ya. Memang M-Team itu lebih bagus ya dari sisi rahasia ya, kerahasiaan data ya, Bapak Ibu. Nah, bisa enggak kalau ada pelajaran-pelajaran itu di-remind di email atau di WA, Bu? Kalau di email atau di WA kan kita langsung bisa buka di situ belajar hari ini, M-Team secara otomatis gitu. Jadi kita bisa ter-remind lah, anak-anak kan punya email itu, bisa ter-remind di emailnya itu. Kalau tiap hari buka jadwal kan juga agak ini ya Bu, repot kan. Kadang lupa, kadang ini namanya anak-anak itu Bu. Bisa nggak di-remind ke situ Bu, ke ya, di WA boleh, toh bisa buka dari WA juga bisa kalau buka. Kalau ada linknya kan buka di WA juga bisa. Kalau sudah kita download M-Team di HP kita kan langsung di WA bisa teringat gitu loh. Itu aja Bu, masukan dari Bu. Oke, terima kasih Bapak. Langsung saya jawab ya. Jadi nanti guru kelas bisa men-share link ke WA guru kelas. Nanti link itu anak atau Bapak Ibu bisa klik saja. Nanti langsung diarahkan buka ke Microsoft Teams-nya, aplikasi Microsoft Teams yang sudah diinstal di HP. Jadi otomatis akan masuk di situ, buka di situ. Jadi lebih gampang juga. Jadi cuma share link di grup WA, diklik nanti otomatis langsung diarahkan ke aplikasi Microsoft Teams. Jadi terlebih dahulu install dulu nih di HP-nya Bapak Ibu, nanti bisa klik link langsung kearahkan ke Microsoft Teams di HP. Itu kalau tidak keluar otomatis nanti akan buka otomatis ya. Contohnya tugas formulir tadi form keagamaan nanti otomatis langsung halaman formulir untuk mengisi nama kelas, terus nomor absen, bulan, terus sholatnya ya atau tidak, itu langsung tampil seperti itu. Tapi kalau seandainya belum
keluar belum login atau belum install, ya nanti disuruh install dulu, diminta install terus login dulu, seperti itu Bapak. Jadi itu bisa secara teknis seperti itu bisa, sangat-sangat bisa. Kalau seandainya lupa jadwal atau kesibukan Bapak Ibu, jadi bisa diingatkan guru kelas, nanti diingatkan lewat grup WA. Terima kasih. Saya nambahin ya Pak Agus. Pak Benar, monggo. Mungkin Bu Risa, karena ini sudah diingatkan sudah setelah duhur, mungkin ini yang terakhir ya Bu Risa. Terima kasih Pak Joko atas pertanyaannya. Jadi setelah saya install di HP lewat Play Store, Microsoft ini ada notifikasi. Jadi ketika ada tugas guru yang masuk, itu seperti WA, ada notifikasi. Ada notifikasinya, jadi ketika kita klik, langsung berhubung ke tugasnya. Itu yang ada di HP saya. Namun kalau seandainya nanti notifikasi nggak muncul, seperti yang disampaikan Pak Agus, tetap kita ingatkan lewat grup WA. Ngapain nih Pak Agus? Baik, terima kasih kepada Bapak Danar Kusuma dan Bapak Agus Sirwanto. Marilah untuk kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Ayah dan Bunda.